Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ajak Anda untuk melihat atau mendalami begitu menganalisa kira-kira apa yang akan terjadi di lobi Bareskrim Mabes Polri. Apakah kemungkinan besar ada pengumuman tersangka baru? Karena kalau kita lihat di sini ada Kabar Eskrim dan juga Irwasum Polri yang akan direncanakan memberikan keterangan persnya. Kita akan bersambung atau tergabung dengan Jamin Ginting, pengamat hukum yang sudah tergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang, Pak Jamin Ginting. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Pak Jamin, kalau kita melihat begitu ya terkait dengan perkembangan sampai dengan saat ini, istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sudah dimintai keterangan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2022 dan Putri dinilai sebagai saksi kunci. Apakah Anda setuju dengan status yang disematkan kepada Putri sebagai saksi kunci? Ya, saya kira kalau kita lihat kejadiannya, tentu Baradae, lalu Brigadir RR dan juga PRT KM itu merupakan saksi kunci juga karena mereka yang diketahui berada pada posisi saat itu dan melihat sendiri. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut kejadian tempat terjadinya tindak pidana dilakukan karena Putri PC pada saat itu Ibu Putri tidak ada di situ tapi disebutkan ada di tempat lain. Nah, tapi kalau kita mau mengetahui motif dilakukannya suatu perbuatan pembunuhan berencana yang dikaitkan dengan adanya dugaan ya terkait dengan pelecehan seksual di tempat lain, ya itu juga tidak menjadi suatu hal yang relevan. Satu-satunya yang relevan adalah apakah terjadi suatu menjaga martabat keluarga itu. Jadi harkat dan martabat itu, apa yang dimaksud dengan harkat dan martabat dan pertengkaran yang terjadi antara Pak Sambo dengan istrinya. Hanya itu saja kepentingan yang sangat urgent untuk mengungkapkan suatu perbuatan. Tapi itu bukan merupakan alasan untuk menghapuskan suatu perbuatan pidana. Jadi nggak begitu kunci banget lah kalau saya katakan, hanya untuk menerangkan oh dia melakukan pembunuhan berencana karena motifnya ini. Dan itu tidak akan menjadi dasar pembenar dalam konteks peradilan pidana. Jadi nggak begitu dibutuhkan itu begitu. Pak Jamin, kalau kita mengingat ya, Putri Chandrawati ini kan sudah sempat melaporkan dugaan kekerasan seksual yang ia alami ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian beberapa waktu lalu juga dari pihak Bareskrim Polri mengatakan bahwa penyidikan terhadap laporan itu dihentikan karena tidak ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana. Apa yang Anda baca dari sini? Apakah bisa ada kemungkinan Putri Sambo ini menjadi tersangka karena dia memberikan laporan palsu kepada polisi? Ya, konteksnya adalah apa yang disampaikan terkait dengan konferensi adanya laporan tindak pidana dugaan pelecehan seksual di tempat kejadian perkara di Jakarta, Duren itu menunjukkan kalau tidak pernah ada, tapi dilaporkan. Maka orang yang melaporkan tadi, yang merasa korban, berarti memberitahukan atau mengadukan telah dilakukan atau perbuatan pidana. Padahal itu tidak dilakukan. Itulah yang melanggar ketentuan pasal 220. Nah, ada juga pasal fitnah yang dimaksud dalam pasal 317 atau 318 menyatakan kalau orang difitnah melakukan suatu perbuatan pidana padahal dia tidak melakukannya. Nah, inilah yang menjadi dasar bisa diterapkan bahwasannya orang ini dapat dijadikan tersangka karena sudah cukup dua alat bukti untuk menjadikannya. Apalagi dilakukan itu dalam rangka menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ya, yang disebut sebagai obstruction of justice itu. Nah, ini yang menjadi dasar yang sudah cukup bisa dibuktikan, maka dapat ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, nanti
masuk ke Pak Sambo di pasal 340 pembunuhan berencana 5556. Nah, kalau memang ada indikasi mengetahui ada suatu rencana pembunuhan yang bersama-sama suami dan istri dan mereka ada ide untuk menyuruh melakukan pembunuhan, itu juga bisa dikenakan pasal 340. Jadi bisa paling tinggi 340, junto pasal 318 atau 317, junto pasal 220, 5556. Itu kira-kira analisis pasal-pasal yang bisa diterapkan begitu. Pak Jamin, informasi juga yang muncul ke masyarakat begitu, ada dugaan Putri Chandrawati ini mengalami atau mengidap gangguan kejiwaan. Bagaimana proses hukum terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini dan bagaimana analisa Anda? Mungkin tidak? Orang yang ganggu ada dua. Pertama, sejak lahir terganggu jiwanya. Berarti dia sudah cacat sejak lahir, ada gangguan jiwa. Atau dalam proses perkembangan hidupnya, dia menjadi terganggu jiwanya. Itu artinya orang, mohon maaf ya, orang gila bukan dari kecil, tapi ada juga orang gila atau lupa ingatan atau tidak waras setelah dia mengalami suatu gangguan jiwa yang cukup besar. Karakteristiknya itu dua dalam KUHP itu. Nah, itu harus dibuktikan dan dianalisis oleh psikiater ya, dan dilakukan uji kompetensi dan asesmen terhadap orang tersebut. Nah, ini merupakan alasan pemaaf dalam KUHP di pasal 44. Nah, nanti kalau terbukti memang dia tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena dia tidak waras atau sakit ingatan atau gila, maka itu bisa menjadi alasan, tapi tidak gampang. Ya, harus ada penilaian medik ya dan sosial dan psikologis terkait dengan perbuatannya. Dan setelah dia dinyatakan bersalah, dia bukan ditempatkan di rumah, tetapi ditempatkan di rumah sakit jiwa. Ya, nanti dia ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani masa penyembuhan atau proses penyembuhannya. Begitu. Apa yang dibutuhkan oleh hukum di Indonesia, yang dibutuhkan persyaratan-persyaratan sehingga nantinya hakim ini bisa mengenakan pasal 44 begitu ya, ODGJ sebagai pasal pemaaf sehingga tidak bisa dikenakan hukuman. Tapi apa persyaratannya selain rekam medik? Apakah ada unsur-unsur lain yang harus dilaporkan? Itu dia, makanya ada historis ya. Sejarah orang tersebut, apa memang dia sejak lahir sudah tidak sakit jiwa atau dalam perjalanannya dia sakit jiwa. Ya, ibarat kata setelah ada kejadian ini tiba-tiba dia sakit jiwa, maka itu nggak bisa. Itu kan setelah dia melakukan suatu perbuatan, ya. Nah, bisa jadi dia gila setelah melakukan perbuatan. Nah, pertanyaannya apakah bisa secara otomatis dengan dia setelah melakukan tindak pidana dia jadi gila? Nah, itu perlu ada asesmen dan juga penilaian secara medik dan psikiater juga. Nah, ini yang harus diperlukan begitu. Dan nanti di uji coba, jadi dikasih setelah dihukum, dia dikasih masa percobaan. Kalau dia masih tetap gila, berarti dia benar-benar gila. Tapi kalau ada hasil asesmen 1 tahun kemudian dia percobaan dia ternyata sembuh, berarti dia gilanya sementara dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Begitu. Oke Pak Jamin, setidaknya dari pengacara atau kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua tadi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sebetulnya bisa dituntut begitu terhadap Putri Chandrawati. Yang pertama adalah pembuatan laporan palsu, kedua adalah obstruction of justice, dan yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Bagaimana Anda melihat tudingan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan itu tergantung semua dari alat-alat bukti yang akan dihadirkan. Tapi yang paling sudah jelas, yang sudah disampaikan oleh Kabar Reskrim, tidak adanya ditemukan pelecehan seksual di tempat kejadian tindak pidana yang dilaporkan. Berarti tidak ada laporan atau tidak benar adanya dugaan pelecehan seksual. Ini kan sudah masuk dalam pasal 220.
Dan dikatakan juga ada kaitannya dengan obstruction of justice ya, di mana ada upaya untuk menghalang-halangi petugas ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ada untuk menghalang-halangi. Nah, ini juga satu pasal tersendiri di mana diatur dalam pasal 221 contohnya. Dan terkait dengan tadi fitnah itu, dan fitnah terkait orang yang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana padahal dia nggak ada melakukan suatu perbuatan, hanya untuk membuat nama orang itu menjadi tercemar begitu. Nah, inilah tadi yang satu. Selain itu tadi justru saya katakan ada tambahan lagi kalau bisa dibuktikan kalau dia ada berperan dalam menyuruh melakukan bersama-sama dengan Pak Freddy Sambo. Jadi kualitas niatnya sama gitu, kualitas niat sama. Nah, itu juga bisa lebih berat lagi terkait dengan pasal 340 sanksi pidananya. Dan inilah makanya tentu yang paling utama harusnya ada statement apakah dari kuasa hukum ya, apakah dari terutama dari Ibu PC sendiri begitu, supaya ada damai gitulah. Paling tidak dia datang ke keluarganya ya, ke almarhum orang tua gitu untuk berbalasungkawa atau berkomunikasi sehingga ada kedamaian begitu. Itu yang sebenarnya diharapkan. Cuma pertanyaan yang semua kita tanyakan, kenapa Ibu PC tidak muncul gitu. Itu pertanyaan yang cukup sangat mendasar. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan dengan tenang apabila Ibu PC datang ke keluarga dan meminta maaf kalau salah atau berkomunikasi lah dengan baik seperti itu. Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Joshua tadi, salah satu wakilnya yang mengatakan seperti itu. Dikasih waktu 1 kali 24 jam tapi tidak digunakan. Saya kira harusnya ada alasan kenapa dia tidak mau hadir, disampaikan saja begitu, Pak. Baik, Pak Jamin, kalau kita mengingat beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD ini mengatakan setidaknya dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini ada 3 klaster yang sebaiknya didalami dengan cepat oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang pertama adalah klaster yang melakukan tindakan kriminal, klaster kedua adalah yang membantu tindakan kriminal itu secara langsung, dan yang ketiga adalah klaster yang juga ada di sekitar lokasi itu tetapi tidak melanggar pidana. Bagaimana Anda melihat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu? Ya, jadi dalam suatu perbuatan pidana ada 3 hal. Pertama, kalau dalam konteks 340 ya, itu ada perencanaan melakukan pembunuhan. Itu ada orang-orangnya. Siapa yang akan melakukan eksekutor, siapa yang untuk melihat situasi A, B, dan C, siapa yang membeli alat, siapa yang menggunakan alat. Pertama. Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan eksekusi. Nah, pada saat pelaksanaan eksekusi bisa saja orang yang merencanakan tidak ada di situ, ya, tidak hadir di situ, tapi ada orang lain lagi yang membantu melakukan eksekusi tersebut terjadi. Ya, ada yang membantu. Yang terakhir adalah yang menghilangkan jejak, ya, artinya orang yang sengaja untuk mengaburkan suatu pelaksanaan eksekusi. Ya, contohnya dia memberitakan hal-hal yang berbeda dengan keadaan fakta yang sebenarnya, menghilangkan alat-alat bukti dan segala macam. Nah, ini 3 hal itu, perencana, pelaksana eksekusi, dan orang-orang yang menghilangkan atau mengaburkan adanya bukti-bukti untuk membuat menjadi terang adanya suatu perbuatan pidana. Jadi dalam konteks ini yang paling mungkin orang yang tidak banyak terlibat adalah orang contohnya yang menghilangkan barang bukti. Contohnya dia tidak punya rencana membunuh, tidak melakukan eksekusi, tapi diperintah karena hierarki jabatan untuk menghilangkan bukti. Motif untuk menghilangkan bukti dia nggak tahu. Dia cuma ya karena tugas ya saya ambil CCTV, saya rusak CCTV, tapi dia nggak tahu kenapa saya harus merusak CCTV-nya, kenapa saya harus membersihkan area tersebut supaya tidak ada jejak. Dia tidak tahu. Dia hanya melaksanakan perintah. Apalagi perintah itu datang dari orang perintah yang mempunyai kedudukan yang sah. Jadi menurut pikiran orang itu adalah perintah yang sah dan sesuai dengan tugas dia. Dan di pasal 51 ayat 2 di
KUHP itu dinyatakan itu tidak bisa dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jadi setiap orang yang mengira bahwa itu adalah perintah yang sah dari atasan yang sah dengan niat baik melaksanakan tidak bisa dipidana begitu. Baik. Itulah yang kategori yang tidak bisa dipidana tadi. Yang lainnya bisa karena dia punya niat yang sama dengan pelaku. Baik. Terima kasih Bapak Jamin Ginting, pengamat hukum pidana sudah berbagi sudut pandang di Breaking News Metro TV siang hari ini. Salam sehat Pak Jamin.